welcome to Nabi Podcast. Not our business, but we are already in it. I'm Bepsi. And I'm Chel. Let's get into it. it. Happy Chinese New Year, everyone! Kongsi Patsai, semoga tahun ini banyak ampau masuk, bukan banyak hutang masuk. Oke. Welcome back to Nabi Podcast. Okay, so this is the next celebration lah kan for this year, I guess. Kita punya macam perayaan. Sebelum video ini mesti kamu sudah tengok kan Valentine Day edition kami. Yes. Jadi kalau kamu belum tengok, dipersilakan tengok sebab cerita dia sangat menarik di situ. Oke, jadi untuk CNY Chinese New Year edition kami punya konten hari ini kami akan buat Q&A. Yes. Dan kami akan cerita-cerita lah juga apa-apa cerita yang berkaitan dengan Chinese New Year. Yes. Sebelum itu macam biasa Q&A dulu lah. Q&A dulu. Oke. Start dulu. Oke. Kenapa waktu CNY mesti bagi angpau warna merah? Kenapa angpau warna merah? Kenapa tidak hitam? Kenapa tidak warna macam kalau Ramadan kan raya tuh orang bagi ampau berkala-kala warna pink, warna biru gitu kan. Ada yang macam RM5 gitu kan. Kau nampak iya. Oh, lepas kenapa CNY warna merah? Nah, mungkin kalau orang Chinese kan dia mungkin rasa merah tuh apa luck. Yes, luck dia panggil merah. ong. Ong. Iya, ong. Dorang oke, sebagai jawaban lah. Oke. Warna merah adalah melambangkan tua dan rezeki. Kiranya macam ong lah, memang berpanggil ong. Lepas itu angpau juga diberi oleh orang yang sudah berkawin kepada yang belum kawin. Jadi walaupun kau tidak anak kan, kau baru kawin. Mungkin last week kau kawin, this week Chinese New Year kau kena bagi sudah. Oh mesti, asal ada title. Kalau tidak, kalau kau tua sampai macam 40-50 pun kau belum kawin kan, kau masih dapat ampau. Jadi jangan kita kawin guys. Tapi kalau kamu Cina lah. Iya, kalau kamu Cina macam kamu sambut Cina kan, walaupun macam saya ada saya punya kakak punya kawan kan dia Chinese, dia tetap akan bagi walaupun macam saya cuma kakak saya punya adik gitu. Walaupun dia kenalan sama kakak asal kiranya kan macam datang lah bagi. Iya, asal datang, iya. Jadi macam dia tahu dia belum berkawin, akhirnya kena bagi gitu. Kalau yang asal dia punya title asal yang lah. Iya, yang sudah kawin bagi yang belum kawin saja. Ya, dia wajib. Saya pastilah dia wajib atau tidak, tapi biasanya memang begitulah dia punya Lepas tu duit dalam ampau simbol keberkatan dan good luck. Yes. Luck lah. Tapi kau tahu gak? Kalau kau nak bagi ampau kan, kau tidak boleh buka depan dia. Oh, simpan nanti. Iya, sebab ada kan orang jenis yang kau tidak sabar-sabar Pak. Kau bagi hadiah lepas tu dibuka depan kau, terus kau pun macam kalau saya segan nih sebab nanti kau tidak tahu kalau kau punya hadiah itu cukup menarik untuk dia atau tidak ya. Jadi biasanya kalau kau kena bagi ampau kau tidak boleh buka depan orang. Lagi-lagi kalau macam yang budak-budak kan jujur betul. Iya, alamak. Jadi itulah kalau budak dibagi ampau, dia orang parents akan ambil saya simpan untuk dia gitu. Ataupun parents terus bagi parents begitu. Paham. Yes. So merah melambangkan ong. Yes. Ingat guys, kepada yang bukan Cina, bukan orang Cina, ingat guys, itu pengetahuan Yes. Oke. Next question. Kenapa masa CNY tidak boleh sapu sampah hari pertama tuh? Kalau saya punya pengetahuan lah, memang kalau first day tuh banyak benda yang kita tidak boleh buat. Jadi culture lah gitu. Iya, culture dia. Jadi bila kau menyapu pada hari pertama, macam yang kau sapu ong kau. Jadi kau buka pintu kan? Gitu. Kalau kau buka pintu kau kan biasa setahu saya lah. Bila Chinese ya, orang akan buka pagar, orang akan buka gate utama, panggil ong. Iya, dia bagi ong. Tapi bila kau menyapu first day, macam kau halung balik ong kau. Iya. Dia punya ong tuh setahu saya lah, kalau saya tidak silap dia punya ong tuh kalau kopi sapu 1 tahun tuh lah kau akan bad luck. Kalau terus 1 tahun, bukan masa CNY aja. Iya, dia memang ong tuh 1 tahun kau akan kena bad luck gitulah. Tapi kalau saya tidak silap lah begitu. Itu pemahaman saya lah. Kalau silap kamu komen aja, kamu kasih tahu saja.
Tapi macam banyak lah kan, punya Ya, culture. banyak. Jadi, Macam yang tidak boleh pecah gelas. Iya. Kaca. Mm-mm. Itu pun saya tahu juga. Tapi sebelum kita pergi culture, kita dengar cerita dulu. Cerita. Iya, sekarang kan cerita kakak. Cerita. Cerita, Oi, kau mentang-mentang si cerita. enak apa cerita mah? Yo mau dengar cerita. You mau tengah? Saya ada cerita. Dia ada cerita. Oh, itu tadi. Kamu mau dengar lah. So part 1 tadi Q&A. Kita move to the second part. Yes. Ada cerita pasal CNY. Ini yang saya terjumpa lah gitu. Okay. Saya nampak nih cerita. Cerita dia, mungkin kita kan CNY kan mau happy-happy. Baju dia pun color yang cerah, baju bright, kami punya bright color lah. bright color, mesti happy-happy. Tapi ceritanya cerita tapi enggak apa, kita santai-santai aja, kita dengar cerita hantu. Sebab dalam nih cerita dia ada, saya tertarik sebab dia ada culture-nya di situ. Tapi saya tidak tahu lah dia masih valid ke tidak. Oke. So tajuk cerita dia diberikan tajuk kerusi ke-13. Kerusi ke-13 dia bilang. Oke, jadi owner yang cerita tuh dia bilang, saya tulis nih sebab setiap tahun baru Cina saya rasa ada orang tunggu saya balik. Gitu. Oke, so setiap tahun baru Cina, ini cerita dia dia mulai sudah. Setiap tahun baru Cina, keluarga kami balik ke rumah Datuk di kampung. Oke, so rumah tuh besar, sunyi dan penuh gambar lama yang sudah pudar. And then ada satu peraturan pelik keluarga kami nih, dia bilang, dia kasih tahu. Meja reunion mesti ada 13 kursi, walaupun yang datang cuma 8 orang. Mesti kasih lebih sebab mama dia selalu pesan lah. Dia bilang mama dia jangan tanya, just sit and eat. Tapi macam mana kalau macam dorang memang 13 orang? Family dorang 13 orang? Indah, maksudnya dia dalam nih cerita nih dia cuma nih 8 orang aja, tapi mesti ada 13 kursi. Begitulah setiap kali CNY, mesti ada 13 kursi walaupun sebenarnya dorang 8 orang saja dalam family. Untuk celebrate to CNY. Oke. And then dia cakap kursi ke-13 selalu diletakkan di hujung meja dan tiada yang boleh duduk di situ. Tidak ada yang dibenarkan duduk di situ. Oke. Masa dia kecil, dia sudah pernah coba untuk duduk tuh tempat, tapi biasalah kecil-kecil kan main duduk saja. Jadi masa kecil dia sudah try duduk di tempat tuh, tapi mama dia tarik tangan dia dan terus bisik lah, itu bukan untuk orang hidup. Dia cakap itu bukan untuk orang hidup. Jadi dia pikir mama dia macam joking lah masa tuh. Iyalah biasalah budak. Macam mungkin kasih takut-takut lah kan, kasih takut-takut budak-budak. Oke, and then tahun lepas dia bilang. Tahun lepas mercun habis, saya turun dapur pukul 1 pagi. Oke. Lampu malap, rumah sunyi. Di atas meja makan ada satu angpau merah yang baru di depan kerusi ke-13. And then dia buka lah tuh sampul. Dia buka lah tuh angpau. Dia bilang dalam tuh angpau ada duit lama dan sekeping kertas bertulis tahun ini kamu balik juga. Dia bilang. Macam dia ditunggu lah. Ditunggu. Itulah intro tuh yang pencerita nih. Si bercerita dia cakap dia punya ditunggu kepulangan dia setiap kali CNY. Jadi yang dalam tuh surat tuh, yang dalam tuh angpau dia buka ada duit, tapi duit lama. And then dia cakap dia ada kertas dalam tuh angpau, dia cakap tahun ini kamu balik juga, dia bilang. And then tulisan tangan tuh sama macam tulisan dia. Tulisan tangan dia tuh macam sama dengan tulisan dia. Sebab dia gatal tangan buka. Iya, kenapa dia buka? Tapi mungkin begitu kali. Mau cek angpau betul duit confirm ada di situ. And then dia angkatlah kepala dia, and then tengok cermin di dapur. Dia tengok cermin di dapur. Kerusi ke-13 tidak lagi kosong. Masa dia angkat macam kan dia tengok angpau. Terus tuh tiba-tiba ada begitu kan dia tengok cermin lah di dapur. Siapa letak cermin di dapur nih? Tolonglah. Kamu di sajalah pakai cermin. Itulah, lepas tuh kursi ke-13 tidak lagi kosong, ada seseorang duduk di sana, tapi tidak jelas muka dia. Cuma bayangan aja.
ada bayangan orang di sana tapi tidak nampak tuh muka. Hmm. Tapi posture badan dia nih sama macam tuh orang, sama macam si pencerita nih. Oh ya. Ya, and then dia lari naik bilik. Esok pagi Sakit. sepupu dia buka rekaman CCTV. Hah? Dorang meninggal lah. Oh iya. Oh, macam real lah Ada gitu. CCTV. Oh, ya. And Dan dia cakap lah yang dia cousin dia pergi buka rekaman CCTV itu lepas tuh pukul 12:59 malam dia orang pergi cek. apa Ya, judi kan nih? jam 1 dia turun di dapur. Oh, Jadi dia macam tengok oh, kan oh, dorang iya, mau iya. tengok siapa yang angpau sana. Oh, Dorang mau tengok siapa sebab yang dia pergi buka kan tuh, jadi dia mau tengok Iya, siapa. Oh, jadi iya. dia mau tengok siapa yang letak tuh angpau di sana tiba-tiba. Tapi pada masa dorang tengok tuh CCTV, kerusi ke-13 tuh dia bergerak secara perlahan. And then ada satu figure, ada bayangan duduk di sana, tapi kok tidak nampak, tidak tahu siapa tuh orang. And then itu figure tiba-tiba dia menoleh. Dia tengok CCTV begitu. Dia macam yang kan dia begini, dia duduk, kan dia bergerak lepas itu dia duduk terus dia tengok kamu begitu. Gitu lah. Saya tahu kamu memerhati. Iya. Bila zoom, tapi tahu pula tuh hantu ada Iya, CCTV sana. Tapi biasa gitu kan? Iya. Masa kita tinggal macam hantu kan mesti dia punya itulah dia punya nutu tuh benda pi mending tuh CCTV Iya. nah kamu pelik. Itulah And then, itu. Macam dia tahu-tahu aja. And iya, then, bila kena zoom, dorang zoom lah siapa mau tengok siapa. Muka dia blur, tapi bentuk rambut, bahu, dan cara duduk terlalu familiar. Terus cousin dia cakap, macam kau aja. Dia ketawa lah, yang nih lelaki dia ketawa. Tapi tangan dia menggigil. Sebab sebenarnya dia tahu. Mungkin dia bilang, hahaha, gitu aja kali. Lepas tuh, dia tanya lah datuk dia, kan rumah datuk dia. Dia tanya lah datuk dia pasal kerusi ke-13 tuh. Datuk dia diam lama. Lepas tuh, datuk dia pergi ambil album, dan dia pergi kasih tengok lah. Dalam tuh album tuh, ada gambar keluarga yang lama lah. Dan ada satu orang budak lelaki berdiri di tepi meja reunion dorang tuh. Meja makan tuh lah. Nah, budak tuh muka dia sama dengan isi pencerita. Iya, sangat sama. Terus Padahal dia bilang, itu album lama sudah kan? Iya, tuh album lama. Lepas tuh masa tuh budak lagi, tapi kan sekarang dia besar sudah, nih pencerita nih besar sudah. Jadi dia nampak muka dia masa kecil tuh sebiji muka dia sama yang ada dalam tuh gambar tuh lelaki. Lepas tuh datuk dia bilang itu abang kembar dia. Oh, dia ada kembar. Iya, itu abang kembar dia. Tapi terus dia terkejut lah si pencerita ini terkejut sebab dia tidak pernah tahu. Dia tidak tahu yang dia ada kembar pun. Lepas tuh datuk dia cakap yang abang kembar dia tuh meninggal masa umur 5 tahun. Masa Chinese New Year lemas di kolam belakang rumah. Gitu. Jadi malam tuh sebelum tidur dia bilang saya jumpa satu lagi angpau, tapi ini kali di depan pintu bilik dia. Dalam tuh cuma nota tempat kau dah lama disimpan. Pelik. Tiba dia macam mula-mula dia cakap kau balik juga, dia bilang mula-mula. Kau balik juga, lepas itu tiba-tiba tempat kau dah lama disimpan. Terus saya rasa sejuk, dia bilang lah gitu. Dan tiba-tiba dia cek lah IC lama, sijil lahir lama, semua dokumen lama itulah, dokumen keluarga ada orang. Nama abang kembar dia ada, tapi nama dia tidak. Nama dia yang tidak? Ya, nama dia yang tidak. Tapi dia wujud? Iya. Jadi dia sebenarnya apa? Terus dia tanya lah mami dia. Terus mama dia menangis. Sebenarnya yang hidup dulu abang kamu yang lemas, dia bilang. Dia yang selamat, tapi setiap Chinese New Year dia cakap dia nampak kamu balik rumah. Itu aja gantung. Saya tulis confession nih pada pukul 2 pagi, dia bilang duduk di kerusi ke-13 semua orang tidur. Dan sekarang di dapur ada seseorang buka angpau. Saya dengar suara yang sama macam suara saya.
dia macam time Kan traveler macam- pula. Iya. Tapi sebenarnya kau rasa yang si pencerita nih kayak Iya, Gon. macam dia yang sebenarnya bukan, sebab yang lemas dia kan, Iya, sebenarnya dia yang sebenarnya lemas. dia yang lemas, guys. Tapi dia punya nama, Nama dengan nama IC semua tuh nama abang dia. Tapi bukan nama dia. dia macam Tapi dia yang ada di sana. ya, jadi makanya dalam tengok CCTV itu sebenarnya dia. Iya. Dia juga sebenarnya, guys. Jadi makanya yang menulis ini cerita ini confession macam dia, lepas itu dia tengok CCTV itu, Iya. dia tahu ada situ. Terus Tapi siapa yang tulis itu envelope? iya, itu yang tulis di envelope. Plot twist kan, guys. Iya. Nanti kita akan rungkaikan misteri. Yes. Wais. Weish, nanti So kita cari itu dia punya. saja. Itu saja ceritanya. Cerita hantu yang Yes. berkaitan dengan CNY. Yes. Oke. Oke, so Jadi next kita punya nih, kan kita sudah buat Q&A sama kita buat satu story, tapi disebabkan kami pun bukan Chinese, kami sila etik awan Bumi Putra Sabah. Bumi Putra Sabah. Kami Bumi Putra KDMR. Wih. Kami KDMR, guys. Kami bukan Chinese, ah. Iya. Jadi kami tidak berapa lah cerita yang pasal CNY ini celebrate Yeah. pun tidak. Jadi kami memang tanya kawan-kawan pun tidak. Iya, kami tidak banyak kawan Chinese, tapi sabar, saya klaim dulu lah. Ya, klaim lah. Saya klaim dulu lah, saya punya nenek, arwah nenek, mami kepada mami saya. Dia originally memang Hong Kong, China. Saya rasa Hong Kong dia macam sendiri lah, kan dia bukan China. Iya kah? Sana aja. Tapi Tidak. dia China. ya, tapi dia originally memang dari Hong Kong. Hong Kong. Yes, tapi masa dorang travel dulu pergi Sabah, ngam-ngam yang masa peperangan tuh. Jadi dia punya ibu bapak tuh kan sudah masa tuh terbunuh. Lepas itu dia ada few adik-beradik yang terselamat, tapi dorang terpisah. Lepas tu nenek saya pula dia dijaga oleh dia diambil anak angkat lah. So kalau dulu tidak perlu sertifikat begitu. Pungut sajalah. Main Main pungut sajalah anak ambil orang. saya bawa balik lah. Jumpa gitu. angkut. Ya, yuk ikut saya balik jadi anak saya gitu. Jadi dorang ambil sejadi anak angkat, jadi dorang sudah terpisah gitu. Tapi anti saya yang pertama tuh memang tahu ada adik-beradik dia tuh di mana, cuma kami tidak boleh macam communicate gitu. So kami pun tidak pasti, tapi saya punya nenek tuh dia memang originally Chinese, tapi boleh tahu kalau orang Chinese kan bila dia sudah tua pun kan, nenek saya sebelum dia meninggal dia 86 kah, foto kulit dia sangat lembut, yang walaupun kan sudah tua kan, kita kalau tua berkerudut tapi semua, tapi dia punya kerudut tuh kan kulitnya masih cerah, cantik gitu, bukan yang macam, kau paham kan? Iya gitu. Jadi saya mengklaim nenek saya memang originally Chinese lah, yes gitu. Saya punya anti-anti pun semua kawin Chinese, tapi saya tidak pernah lagi lah sambut yang betul-betul sambut. Kalau dengan kakak saya adalah Cuma dong macam berjauh-jauh gitu, jadi susah mau berkumpul. Saya pernah juga sambut Chinese-nya, tapi bukan yang betul-betul sambut pergi tokong. Pergi tokong. Tapi banyak Chinese, dia bukannya Buddha aja. Dia banyak jenis, macam yang SDA. Sebenarnya ada juga SDA. Kalau Sabah lah, banyak Seventh Day Adventist yang Chinese. So, dia orang tidak sembahyang yang macam ada yang patung, yang Buddha punya. Dia orang bukan Buddha lah, dia orang. So, sebenarnya banyak Chinese yang banyak campuran sudah. Kalau di Sabah dia banyak campuran ya. Banyak yang dusun Cina, Sino gitu. So tidak semua sama dorang punya sambutan. So ini kami akan buat list dia punya culture, tapi tidak semua sama. Sebab yang lain ada yang sambut cara lain, ada yang macam ikut adat lama begitu. Adat apa ya? Adat. Adat Cina lah. So, oke, boleh mula saya? Oke. First yang
kita tahu lah macam tadi itu kan yang pasal menyapu. Kita tidak boleh menyapu, mengemas, masa first day itu, first sama second day kali itu tidak boleh mengemas. So macam perayaan orang lain pun macam raya, macam Deepavali, dorang kena kemas tuh rumah maybe 1 week sebelum CNY itu kemas sudah tuh. Kau tahu dorang mengemas tuh kan Waina sampai shilling semua bos. Kau pernah nampak kayak yang core tuh? Ada, Yang tapi itu di core, Bali. iya, yang dorang mengemas Yang sampai atas almari. Lepas tuh itu budak anak-anak pergi rekam parents dah. Mami dia orang pergi kasih bersih betul setiap sudut sampai bilik dia pun terikut mau kena kasih bersih. Dia orang bilang kan mom cleaning my bedroom thinking the guests would come to my bedroom, dia bilang bungu. Tapi sebenarnya bila kita buat cleaning tuh itu akan datang lah gitu. Bila kita punya rumah kotor, kita punya peralatan semua kotor tuh kan kira macam tidak mau lah pengotor janganlah aku bagi di tahun gitu. Gitu. Yes, so itu untuk sweeping. Okay, next. Second, tidak boleh cuci rambut. Hah? Ya. Cuci rambut? Saya rasa the day itu. The first day? Ya, the first day macam tidak boleh cuci rambut. Tolong jangan dekat Chinese, orang masa first day. Tapi depends juga, ada juga Chinese yang ada yang tidak ikut pun. Iya, paham. Tapi itulah ada yang ikut, ada yang tidak gitu. So depends, yes. Okay. Last bagi saya, lepas tu kau lagi, okay? Okay, next dia my part lah, last, okay? Okay, yang ini sangat famous. Kalau kita kan macam bila Chinese-nya kita nampak lah itu yang orang-orang Cina kan membeli baju. Kau perasan kah? Membeli baju. Tapi kebanyakan pun memang perayaan orang tetap akan beli baju. Tapi kalau Chinese pula wajib. Ya, orang wajib. Tidak boleh recycle. Ya, orang tidak boleh recycle. So, last year punya nih, orang tidak boleh pakai di tahun balik. Lepas tu dia bukan setakat baju aja. Underwear, undergarment tuh semua tidak boleh. Masa tuh jalan yang CNY aja mesti semua baru. Masa CNY mesti semua baru, guys. Yeah, so boyfriend baru tidak laki baru anak baru. Amin. Kalau anak baru okay lah. Tapi ya memang tidak boleh. Lepas tuh pakai baju-baju yang gelap, yang macam hitam tuh kan tidak boleh. Warna gelap lah. Ya, mungkin kalau yang pasal panjang pendek tuh itu biasa saja. Cumanya mungkin kalau kau mau orang-orang yang elderly ya kan, kalau kau tidak mau kena tegur, pakailah sopan-sopan gitu. Kalau enggak memang ya anak si anu nih pakai begini. Yes, so itulah. So jenisnya tuh dia banyak juga lah sebenarnya dia punya culture. Okay? Silakan. Okay, next pasal benda tajam. Masa CNY kan kamu tidak boleh guna yang benda-benda tajam macam gunting gitu. Nah, kalau terutama macam yang gunting-gunting gitu kan dia menunjukkan yang kamu basically pasal ong nih semua nih culture semua berkaitan sama ong. Kenapa tidak boleh? Memang ending dia mesti kalau kau buat benda kan menghalau ong juga. Jadi kalau gunting nih kan kalau kau guna waktu CNY itu dia macam potong ong kau. Ong kau tuh begini sudah tuh on the way gitu kau potong tuh jalan. Kau macam memotong tuh jalan tuh ong kau. Sama juga macam yang saya ada mention awal-awal tadi pasal yang kalau ada gelas pecah gitu. Jadi kalau boleh tolong jangan sentuh apa-apa gelas apa semua. Jangan kasih pecah lah. Kamu pakai plastik. Kamu kalau datang di saya tidak tahu pula kalau macam kita yang bukan Chinese, lepas itu kita masuk di rumah orang, macam contohnya kita minum kan gelas itu mungkin kaca lah. Lepas itu kalau kita yang kasih pecah, sama juga. Sebab orang juga yang terkena. Iya, sedihnya orang. Iya, so di rumah orang. Jadi bila kita pergi macam orang Chinese-nya itu kan kita kena datang kita kena set mindset kita tuh macam yang kita kena berhati-hati sama rumah itu. Iya, dia memanggil ong lah gitu, tapi kau pula mengasih rosaknya punya ong, jadi ya awas tolong yang Chinese kalau mau buat open house guna polystyrene sajalah.
piring polystyrene, mangkok polystyrene, sudu, Tapi tidak plastik, boleh pakai juga. oh tidak boleh. Tidak boleh juga tuh. Dorong tidak boleh sembarangan. Lepas tuh, satu lagi ya. Lepas tuh macam dede itu kan kita tidak boleh macam yang Chinese lah, tidak boleh tajam-tajam tuh kan. Sama juga dengan pisau. So, ini hari kan memasak. Semalam dia lagi kau sudah potong semua barang-barang yang perlu dipotong. Lepas tuh besok dia yang Chinese-nya kau tinggal masak aja. Kau tidak perlu potong-potong sudah. Sebab itu pun memotong kau punya ong lah, orang panggil lah. Ya, gitu. yang So, sharp benda-benda object tajam. lah. Yes, oke next. Oke, next. Satu lagi lah. Yang, ini memang apalah, tapi language lah, bahasa. Dia bilang, using foul language, mentioning death, bad luck, or sickness, is believed to bring in bad luck. Dia bilang, jadi kalau kau macam, kau mention masa CNY, kau mention kematian lah, kau mention bad luck, ataupun macam yang sakit penyakit gitu, dia bukanlah mau cakap mujarab masa di sana, tapi kalau kau cakap masa CNY kan dia macam dia punya kebarangkalian untuk terjadi itu. Jadi itulah kalau boleh janganlah mention yang benda-benda begitu. Nanti jadi betul-betul bilang orang. Nah, itulah sebenarnya. Ada lagi banyak. Boleh search Google. Tidak, Mbak. Tapi yang macam selalu memang pasal itu yang sangat famous orang punya, yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Yes. Oke. So macam tuh, iya. Tapi kalau setahu saya lah kan kalau Chinese bukan semua lah, tapi kamu pernah gak masuk rumah orang Chinese kan, lepas tuh ada dia punya tempat sembahyang tuh kan. Tuh, tempat sembahyang itu pun kan kamu tidak boleh sembarangan pisan tuh. Sebab mungkin dorang sudah pray di tokong tuh kan, pas tuh dia bawa balik tuh benda, kau tidak boleh pegang. Sebab itu kan ong dorang. Jadi bila kau pegang, macam kau sentuh orang-orang. Tolong disenggol orang, malu tuh ong mau datang, ade dia mau keluar pun mana kan, satu nih, ya nanti dia mau keluar pun kena sentuh-sentuh, aduh, kau pikir apa jini ya? Merasa ternoda, tidak bah? Tapi betul lah, janganlah guys, respect. Kalau boleh kamu datang sana makan saja, janganlah kamu buat onar di rumah orang. Tolong orang mau bahagia-bahagia. Kau sudahlah dijemput, menyentuh-nyentuh barang orang, duduk syala makan. Adoy. Behave sejak kamu, pergi rumah orang, jangan kamu sembarangan kacau ini kacau itu, begitu. Betul. Kamu pergi yang tempat terbuka saja, jangan kamu pergi, ini bilik siapa, jangan kamu begitu. Yes. Bikin malu itu kamu. Tolong jangan memalukan kumpulannya. Ahli-ahli kayak dia marah. Malay and Indian, yes. Okay? Walaupun kita we are family, tapi jangan macam rumah keluarga kau betul rumah orang itu. Okay, itu saja. So that's it for our video Chinese New Year edition. Jadi for all Chinese, semua orang-orang Cina di luar sana, selamat menyambut Tahun Baru Cina. Happy Chinese Year. Semoga semua, tidak terkecuali lah, semua orang yang celebrate akan mendapat ong. And then share juga sama kami, oke? Okay, that's it for today. Bye-bye. Okay, don't forget to like, share, and subscribe. Bye.